Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga senantiasa sehat ya. Mari sama-sama kita mulai BDR alias belajar dari rumah matematika bersama Bu Indah dengan sama-sama mengawalinya dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran ini bisa membawa keberkahan bagi kehidupan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, di pagi hari ini ya kita akan sama-sama belajar matematika kembali dan semoga kalian tetap semangat meskipun belajarnya dari rumah, meskipun online lagi ya. Tapi tenang aja, sama belajar sama Bu Indah kita akan tetap refreshing, kita akan tetap semangat ya karena Bu Indah akan belajar melalui beragam metode supaya kalian tidak jenuh. Oke, pada kesempatan kali ini ya Bu Indah akan memberikan review terlebih dahulu terkait pembelajaran apa saja yang sudah kita lakukan selama 2 pekan terakhir ya. Nah, seperti sudah kalian ingat ya bahwasannya kita sudah belajar mengenai bilangan berpangkat positif, berpangkat negatif, bilangan berpangkat yang pecahan, ya, bentuk akar, operasi bentuk akar, sampai yang terakhir itu kita sudah belajar merasionalkan bentuk akar, tapi masih bentuk yang sederhana ya. Nah, pada kesempatan kali ini ya Bu Indah akan lagi gitu membahas rasionalkan bentuk akar tapi pada bentuk yang lain ditambah sama temennya. Nah, temennya ini apa? Yaitu adalah logaritma. Oke, jadi tetap semangat menyaksikan video ini sampai tuntas dan jangan lupa ya untuk like dan subscribe channel YouTube ini, dan kalau sudah selesai ada kejutan di deskripsi box. Oke, selamat menyaksikan. Pada pembelajaran di pekan sebelumnya kita sudah mempelajari bentuk akar ya, bentuk-bentuk akar sebagaimana yang bisa kalian lihat pada tampilan layarnya. Di sini ada contoh ya beberapa bentuk akar dan cara membacanya. Nanti silakan kalian bisa cek sendiri di PowerPoint-nya. Begitu juga kita sudah belajar mengenai cara penyederhanaan bentuk akar ya. Dimana cara penyederhanaannya ini adalah dengan cara memfaktorkan bentuk akarnya menjadi faktor yang mempunyai bilangan kuadrat sempurna, sehingga bilangan kuadrat sempurnanya ini nanti bisa kita faktorkan dan menjadi bilangan bulat. Seperti contohnya akar 24 di sini dia bisa menjadi akar 4 kali 6. Akar 4-nya ini nanti bisa kita faktorkan menjadi 2 sehingga bentuknya jadi lebih sederhana. Lalu kita juga sudah belajar mengenai operasi bentuk akar ya, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian. Dan yang kemarin terakhir kita sudah belajar di pembagian khususnya yaitu merasionalkan bentuk akar pada bentuk yang paling sederhana ya, seperti contoh di bawah ini. Jika 4 per akar 5, maka cara merasionalkan atau menyederhanakannya adalah dengan dikalikan bentuk akar di bawahnya. Ya, jadi kita kalikan akar 5 per akar 5. Sehingga nanti kalau sudah seperti ini, tinggal atas kali atas, 4 kali akar 5 itu 4 akar 5, akar 5 kali akar 5 itu menjadi bilangan biasa ya, bilangan bulat yaitu 5. Oke, ini sedikit bentuk lain ya dari akar. Jadi kalau ada akar A per akar B, ini bentuk akarnya bisa dituliskan jadi 1. Dan juga di sini bentuk B-nya, A akar B per C akar B. A dan C ini kan dia bilangan bulat ya, jadi dia bisa difaktorkan tersendiri terpisah. Lalu bentuk akarnya ini ditulis menjadi satu bentuk akar. Nah, ini adalah contoh perasionalan bentuk akar. Kemarin kita sudah bahas ya di sini, khusus yang poin pertama, merasionalkan bentuk 8 per akar 2. Nah, sekarang ini nanti kalian untuk bawahnya bisa kalian baca sendiri ya, bisa diamati penyelesaian cara penyederhananya seperti apa ya, bisa kalian perhatikan ya. Poin A yang akan Bu Indah bahas yaitu merasionalkan bentuk 2 per 1 tambah akar 3 ya. Jadi bisa lihat di sini, nanti dikalikannya itu dengan bentuk yang sama seperti di bawah, cuma perhatikan tandanya berubah. Kalau di sini plus, di sini jadi min, seperti itu ya. Nah, maka nanti di sini dikalikan 1 min akar 3 per 1 min akar 3. Maka nanti cara selanjutnya 2 dikalikan 1, ya itu jadi 2. Berarti dia nanti dalam kurung dikalikan dengan ininya, ya 1 min akar 3.
Lalu untuk bawahnya bagaimana? Untuk bawahnya 1 dikalikan 1 itu sama dengan 1 kuadrat. Ya, dikurangi dengan akar 3-nya dikuadratkan. Ya, seperti ini. Maka 1 kuadrat ini menjadi 1, min akar 3 dikuadratkan menjadi 3. Ya, maka nanti penyederhanaan selanjutnya di bawah bagaimana? Ya, di sini Bu Indah jabari. 2 kali 1 itu ya nanti menjadi 2. Lalu 2 kali min akar 3 min 2 akar 3 per 1 kurang 2 min 2. Ya, maka nanti di sini lihat karena angkanya sama ya atau dia berkelipatan, di sini bisa kita bagi 2 ya. 2-nya bisa kita coret di sini jadi 1, coret jadi 1, ini coret jadi 1 sehingga bisa kita tuliskan 1 min akar 3 per min 1. Karena ini dibagi min 1, maka satunya di sini jadi min 1, min akar 3-nya dibagi min 1 jadi plus akar 3. Karena penulisan selalu yang positif lebih dulu biasanya, maka akar 3-nya kita tulis di depan, tapi tandanya positif, lalu min 1. Ini sama saja ya. Selesai. Oke, jadi tadi terkait dengan bentuk akar. Ya, Bu Indah harap nanti kalian bisa amati sendiri ya untuk poin yang B-nya. Karena kita harus segera lanjut ke bagian logaritma ya yang merupakan subbab yang ketiga dari KD bentuk pangkat ya, penyelesaian konsep bentuk bilangan berpangkat, bentuk akar, dan sekarang kita ke logaritma. Nah, apa sih logaritma itu sendiri? Nah, ini bisa kalian baca adalah inverse atau kebalikan. Jadi dalam matematika itu ada istilah inverse ya. Ada istilah inverse atau dia kebalikan. Kayak misalkan plus itu dia sama lawannya min ya. Pembagian itu dia lawannya kali seperti itu ya. Jadi ini adalah kata kuncinya inverse. Dari pemangkatan atau eksponen. Nah, jadi dia itu adalah kebalikan dari bentuk pangkat ya. Kebalikan dari bentuk pangkat yang digunakan untuk menentukan besar pangkat dari satu bilangan pokok. Ya, kesimpulannya ya kalau kita mempelajari logaritma, sederhananya kita itu bisa mencari pangkat dari satu bilangan yang hasil diketahui gitu. Jadi kebalikan. Ya, kebalikan. Jadi kalau kemarin kita di bilangan berpangkat itu kita contoh misalkan 2 pangkat 3, ayo berapa ya hasilnya? Ya, kita kan mencari hasil dari bilangan yang berpangkat kan. Nah, tapi sekarang dibalik gitu. 8 itu 2 pangkat berapa? Nah, ya, disinilah untuk mencari jawabannya ada konsep logaritma. Ya, ini kan terlihat mudah ya, karena untuk bilangan yang sederhana gitu. Tapi bagaimana jika bilangannya itu mungkin ribuan gitu ya. Nah, maka digunakan konsep logaritma. Apa sih kita manfaatnya belajar logaritma? Ini banyak sekali manfaatnya, ya khususnya di bidang kimia, biologi, dan fisika, bidang ilmuwan, ekonomi juga tidak luput gitu ya. Ekonomi, lalu bidang sosial ya jelas ekonomi dalamnya, penelitian-penelitian sosial, gejala-gejala yang terjadi di lingkungan seperti misalkan kita menganalisa kepadatan penduduk ya, itu nanti kita akan menemukan model bentuk eksponen ya, dan kalau kita sudah belajar bentuk eksponen maka kita akan sahabatkan juga dengan kebalikannya gitu, atau logaritma, karena ada beberapa variabel dalam satu penelitian yang harus kita cari, salah satunya dengan menggunakan teknik logaritma, khususnya dalam penelitian-penelitian seperti terkait dengan contohnya pertumbuhan biologis, ya, penghitungan bunga, padatan penduduk, dan sebagainya gitu. Jadi kita jangan pernah menyesal gitu ya, atau saya nanti nggak akan belajar logaritma, belum tentu gitu ya, karena bisa jadi nanti
bidang kerja kalian mungkin setelah lulus akan memanfaatkan logaritma ya. Nah, ini adalah definisi logaritma. Jadi kalau ada pemangkatan A pangkat C itu sama dengan B. Ya. Maka bentuk logaritmanya itu adalah A log B sama dengan C. Oke. Jadi dengan syarat A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Ya, jadi ini A ini adalah bilangan yang dipangkatkan ya. Gitu. Kayak misalkan tadi 2 pangkat 3 kan sama dengan 8. Ya, maka di sini kalau diubah ke bentuk logaritmanya 2 log 8 itu sama dengan 3. Ya, jadi ini seperti A-nya, 8-nya itu B-nya, dan 3 ini adalah C gitu ya saat melihat definisi yang ini. Nah, A itu disebut sebagai basis, B itu adalah bilangan yang dicari nilai logaritmanya atau biasa disebut numerus. Jadi ini basis, ini numerus ya. C itu adalah bentuk pangkatnya ya atau besar pangkatnya. Kita lanjut berikutnya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari beragam bentuk pemangkatan. Lalu dia disandingkan nanti kalau bentuk logaritmanya itu seperti apa ya. Bisa kita lihat di sini. Kayak misalkan 3 pangkat 4 itu hasilnya 81. Maka kalau diubah ke bentuk logaritma 3 log 81 sama dengan 4 ya. Berikutnya di sini, nah ada yang minus nih. 3 pangkat 4 sama dengan 1/81 ya. Maka lihat di sini ini kan hasil bilangan yang dipangkatkan ya. Jadi 3 log 1/81 sama dengan min 4. Oke. Lalu 4 pangkat 3/2 sama dengan 8. Ya. 4 basis log numerusnya itu 8. Pangkatnya 3/2. Oke. Semoga dengan melihat contoh-contoh ini, kalian bisa paham ya cara pengubahan bentuk pemangkatan ke bentuk logaritma itu harus seperti apa dan bagaimana. Nah, di sini ada kekhususan. Kalau misalkan ya basisnya 10, maka dia tidak dituliskan ya, tapi cukup dituliskan menjadi log B sama dengan C. Contoh, 10 pangkat 3 itu adalah 10.000 ya. Maka di sini tulisnya langsung log 1000. Nah, harusnya di sini ada 10 kan ya. Nah, tapi 10 di sini tidak perlu ditulis. Jadi langsung tulis log 10.000 sama dengan 3. Contoh lain misalkan 10 pangkat 4, kita tahu itu adalah 10.000 ya. Nah, tapi di sini ketika kita ingin ubah menjadi bentuk logaritma, kita tulis aja langsung log 10.000 ya, itu sama dengan 4. Tidak perlu di sini ditulis 10-nya ya. Jadi kalau dia basis 10 di sini polos, nggak ada apa-apa. Kayak gitu. Oke, kita lanjut. Ini dia yang paling super krusial adalah sifat-sifat logaritma. Ini mungkin akan Bu Indah buat 2 pertemuan ya. Dimana hari ini kalau tidak sempat dibahas semuanya, sepertinya yang begitu, ya akan Bu Indah bagi dengan pertemuan di minggu berikutnya ya. Sifat yang pertama, A log A sama dengan 1. Perhatikan di sini ya, basis dan numerus sama. Maka pemangkatannya itu hasilnya 1. Contoh ya, yang pertama 2 log 2 sama dengan 1. Kenapa bisa 1? Iya dong, berarti kan 2 pangkat berapa yang hasilnya 2? Jelas, 1. Makanya kalau di sini basis dan numerus angkanya sama, maka nilainya 1. So, kalau misalkan 7 log 7, ya udah pasti biasa. Baru 1 sifat. Berikutnya, A log 1 sama dengan 0. Nah, ini kan berarti kita cari ya. A dipangkatkan berapa yang hasilnya 1? Nah, kemarin kita udah belajar bentuk pemangkatan. Kalau suatu bilangan dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya pasti 1 ya.
A pangkat 0 itu sesuai sifat eksponen adalah 1. Maka nanti kalau diubah ke bentuk logaritma, A log 1 sama dengan 0. Contoh misalkan 3 log 1. Ini sama, 0 juga. 5 log 1. Nah, ini sama, 0 juga. Ya, kenapa? Karena kita tahu 3 dipangkatkan 0, 1 kan? Nah, dan di bawahnya juga sama. Kita tahu kalau 5 dipangkatkan 0, hasilnya 1. Ya, jadi kalian di sini kalau masih ada yang merasa kesulitan, slowly aja ya, pelan-pelan, nanti videonya bisa kalian tonton berkali-kali. Oke, kita ke contoh yang ketiga. Nah, ini ada pangkatnya nih. Waduh, udah logaritma ada pangkatnya lagi ya. Tenang aja ya, jangan keburu panik. Karena di sini akan dijelaskan secara perlahan ya. Di sini basisnya ada pangkat. Nah, A pangkat M ya. Log B pangkat M. Numerusnya juga ada pangkat. Maka si pangkatnya ini dia bisa keluar dulu. Biar nggak ribet ya. Jadi M per M, lalu dia polos di sini A log B. Tapi dengan syarat di sini bawahnya nggak boleh 0 ya. Oke, jadi misalkan Bu Indah kasih contoh. Berapa ya? 2 pangkat 3 log 4 pangkat 5. Lihat di sini, basisnya ada pangkat, numerusnya ada pangkat. Pangkat yang di sini dulu ditulis 5 per 3. Ini dia jadi bilangan pecahan ya. Nanti dia jadi pengali ke bentuk logaritmanya 2 log 4. Nah, ya, ini cara mengubah jika bentuk logaritmanya itu di basisnya berpangkat, di numerusnya juga berpangkat. Lalu bentuk contoh yang keempat di sini, ya, A log B itu nanti dia bisa dibalik jadi B log A, tapi dengan ada ketentuan sepernya ya. Jadi misalkan Bu Indah contohkan 2 log 5, kalau kalian butuh bentuk 5 log 2, itu dia bisa tercipta, tapi harus dibikin 1 per 5 log 2 ya. Kemarin kan pangkat negatif, dia pengen diubah ke positif, berarti kan jadi super ya. Begitupun juga kalau pangkat positif pengen diubah ke negatif, berarti dia dibikin super. Gitu. Ini kalau misalkan logaritma gitu, kalau dia mau dibalik, ya, maka dibikin super. Oke, kita ini baru 4 contoh. Semoga kalian bisa memahami ya. Sekarang kita lanjut ke sifat yang kelima. Ya, oke, jadi sifat yang kelima 1, 2, 3, 4, 5. Oke, dari sini ya kita start. Jadi contoh yang kelima ini A log B sama dengan P log B per P log A. Nah, kalian amati ya. Di sini log B-nya kita tulis di atas, log A-nya kita tulis di bawah. Cuma dengan syarat di sini P, P. Berarti mereka harus sama ya. Jadi ketika misalkan ada 2 log 3, saya membutuhkan sifat 2 log 2 dan sifat log 3. Maka berarti di sini log 3-nya kita taruh di atas, log 2-nya kita taruh di bawah. Dan ini nanti tinggal tergantung kriteria soalnya. Ya, ini nanti akan membantu banget di penyelesaian masalah-masalah berikutnya. Ya, ini tergantung dari bentuk soalnya ya. Nanti kita akan lebih lanjut bisa pelajari lebih baik di soal. Bentuk ke-6, ini ada bentuk unik. Jadi bilangan dia pangkatnya logaritma, tapi dengan ketentuan di sini basisnya sama dengan bilangan yang dipangkatkan. Maka nanti hasilnya akan sama dengan si numerusnya. Jadi kayak misalkan 3 pangkat 3 log 5, ya, maka nanti hasilnya sama dengan 5. Oke, sifat nomor 7. Jika di sini ada perkalian, tapi lihat di sini B ketemu B, berarti mereka sama, maka nanti bisa langsung diringkas jadi A log C. Kayak ada 2 log 3
dikalikan dengan 3 log 7, maka nanti di sini 3-nya bisa kita hilangkan sehingga sederhananya menjadi 2 log 7. Contoh bentuk ke-8, lihat di sini, A log BC itu akan sama dengan A log B plus C. Jadi ini cara menghafalnya ya, kali temennya itu adalah tambah. Nah, lalu di sini bagi temannya itu adalah pengurangan. Ya. Jadi ketika misalkan Bu Indah ngasih contoh 2 log 6. Nah, 6 ini dia itu hasil perkalian 2 kali 3 kan? Nah, maka nanti 2 kali 3 ini bisa kita pecah jadi 2 log 2 kali temannya apa? Plus. Good. Nah, seperti itu ya. Begitupun ketika misalkan Bu Indah mau bikin 2 log 6. Nah, ini kan 2 log 6 itu hasil dari 12 bagi 2. So, ini sama dengan 2 log 12 dikurangi 2 log 2. Gitu ya. Jadi ingat kalau pembagian teman itu adalah pengurangan. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Kalau kalian ingin bertanya, silakan langsung komen aja di bawah dari video ini ya. Dan setelah ini Bu Indah ada challenge, ya silakan nanti kalian ikuti instruksi berikutnya setelah menonton video ini. Oke, tetap semangat! Oke, itu dia tadi video ya mengenai penjelasan tentang logaritma, sifat-sifatnya, dan juga sedikit pembahasan mengenai rasional bentuk akar. Semoga kalian mengerti ya. Kalau misalkan kalian masih belum mengerti, masih bingung ya, silakan boleh bertanya Bu Indah, silakan bertanya via WhatsApp grup ya, WhatsApp pribadi juga boleh, via Google Classroom juga boleh, komentar ya di forum, ataupun bahkan langsung di channel YouTube ini di komentar ya. Feel free to ask. Dan jangan lupa untuk cek di deskripsi box karena ada challenge ya untuk mendapatkan nilai tambahan. Oke, see you on the next video, on the next meeting. Tetap semangat ya. Goodbye. Wassalamualaikum.